tempat wisata? Ada. Oke, hampir semua ya. Nah, sekarang siapa yang tahu ini di mana? Di Makassar. Oke, betul sekali. Sekarang coba kalian perhatikan baik-baik. Nah, menurut kalian apa yang terlihat indah di gambar tersebut? Pemandangan. Satu-satu. Pakai satu-satu angkat tangan. Pemandangannya. Oke, yang lain? Masjidnya. Ya. Oke, bagus sekali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi, yaitu teks menggambarkan suatu objek seolah-olah pembaca atau pendengar itu bisa melihat dan merasakan langsung. Nah, adapun pengertian teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara jelas dan rinci sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan atau mengalami langsung hal yang digambarkan. Oke? Nah, coba kalian simak contoh teks yang ada di atas ini. Satu orang, siapa yang bisa membacakan? Oke, silakan. Pantai Losari terbentang luas di tepi kota Makassar. Ombaknya tenang dan di sore hari matahari tampak bulat kemerahan di ufuk barat. Angin laut berhembus lembut membawa aroma asin yang khas. Nah, sekarang bagaimana perasaan kalian saat mendengar teks tadi? Ya, silakan. Seperti lagi di pantai, Pak. Betul sekali. Berarti teks deskripsi ini sudah berhasil membuat kalian sebagai pembaca atau pendengar merasakan objek yang dijelaskan. Nah, sekarang siapa yang tahu apa tujuan dari teks deskripsi? Ya, Pak. Oke? Untuk menggambarkan sesuatu, Pak, supaya pembaca bisa membayangkan. Good, bagus sekali. Coba siapa yang bisa sebutkan ciri-ciri teks deskripsi? Saya Pak. Oke. Siapa? Silakan. Yang ini di depan dulu. Yang depan dulu ya. Silakan. Bahasanya membuat pembaca seolah-olah melihat objek itu. Oke. Yang di belakang. Ada panca inderanya juga, Pak. Oke, bagus. Menggunakan kata sifat, Pak. Hebat. Hebat. Kalian sudah memahami apa itu teks deskripsi. Nah, sekarang silahkan. Sebelum melanjutkan, adapun tujuan dan ciri-ciri teks deskripsi, yaitu satu, tujuan untuk menggambarkan suatu objek secara jelas dan nyata sehingga pembaca atau pendengar seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan atau mengalami langsung apa yang dijelaskan oleh penulis. Kemudian ciri-cirinya menggambarkan objek secara konkret dan jelas menggunakan panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, pengecapan, menggunakan banyak kata sifat dan frasa deskriptif. Kemudian menjelaskan bagian-bagian objek secara detail, menyampaikan kesan atau penilaian pribadi penulis. Yang terakhir, menggunakan bahasa yang imajinatif, indah dan menarik. Oke. Nah, sekarang silahkan
duduk berkelompok. Buat kelompok sekarang tiap kelompok pilih salah satu objek yang ada di sekolah kalian, misalnya taman, kantin, atau lapangan. Kalian tulis teks deskripsinya ya, secara singkat saja. Oke? Dikerjakan dengan tenang dan diskusi. Saya berikan waktu beberapa menit. Oke? Silakan dikerjakan. Ini yang simpel-simpel saja. Ya Pak. Sudah? Oke, sudah? Nah, kelompok satu pilih tema apa? Taman kelompok 3 Pak. Oh, 3. Iya, taman sekolah. Oke. Silahkan bacakan. Untuk orang bacakan. Coba tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bertiga yang membacakan hasil diskusi kami. Taman sekolah. Taman sekolah kami penuh bunga warna-warni. Setiap pagi burung kecil berkilau di ranting pohon dan udara terasa segar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian luar biasa, kalian sudah menggunakan banyak kata sifat dan panca indera. Anak-anak, dari kegiatan hari ini kita belajar bahwa teks deskripsi itu menggambarkan sesuatu secara jelas agar pembaca atau pendengar bisa membayangkannya. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan ciri-ciri teks deskripsi? Oke? Silakan. Menggambarkan objek secara rinci. Menggunakan panca indera. Silakan. Banyak kata sifat. Bagus sekali. Senang sekali karena semua aktif dan mau berbicara. Sebagai penutup, coba renungkan apa yang paling kalian sukai dari kegiatan hari ini. Ya, silakan. Pembelajaran yang lebih menyenangkan karena menggunakan gambar sebagai perumpamaan sehingga seolah-olah kita berada di suatu tempat. Nah, itu dia contoh bagaimana variasi membuat belajar tidak membosankan. Jadi, adapun kesimpulan hari ini, teks deskripsi adalah teks yang berfungsi untuk menggambarkan suatu objek secara jelas dan rinci sehingga pembaca dapat membayangkan dan merasakan langsung apa yang dijelaskan. Ciri utamanya adalah menggunakan kata sifat, panca indera, dan bahasa yang konkret dengan struktur yang terdiri atas identifikasi, deskripsi, bagian, dan penutup. Melalui teks deskripsi, penulis dapat menyampaikan kesan, suasana, serta keindahan suatu objek secara hidup dan menarik. Oke, baik, sampai di sini dulu pelajarannya. Jangan lupa setiap hal indah di sekitar kalian bisa jadi bahan teks deskripsi ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.